Masya Allah, bayangkan Allah respon, lihat firman, inni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Aku siap, aku bantu kalian dengan 1000 malaikat. Nah, makanya begitu datang Jibril, sahabat kan nggak tahu. Rasulullah langsung menyampaikan kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Ketika pertempuran berkecamuk datang, absyir ya Abu Bakrin, bergembiralah kamu wahai Abu Bakar. Atakum Jibril, atakum Nasrullah. Jadi atakan Nasrullah. Kini telah datang pertolongan dari Allah kepada kalian. Hada Jibril, ini Jibril. Berkuda juga Jibril. Kebayang nggak? Jibril dengan pasukan yang berkuda, yang tidak nampak di bumi. Antum kebayang nggak? Sudah malaikat berkuda pula. Makanya semua sahabat lihat itu peristiwa perang Badar itu kalau dihimpunkan hadis satu persatunya yang menceritakan tentang Badar, panjang itu kisahnya. Ikhwan yang makan Allah, kembali. Perang Badar ini luar biasa. Kita mengenal di sana ada satu sosok yang mungkin kita sudah mafhum ya. Ada satu sosok yang luar biasa di antara sekian banyak sosok-sosok yang luar biasa yang lainnya. Nah, kenapa kita ambil satu ini? Karena inilah yang diakui sebagai kesatria berkuda pertama. Walaupun ada versi riwayat yang lain dengan Zubair bin Awam. Tapi yang masyhur beliaulah sosok kesatria berkuda pertama, yaitu Miqdad bin Amr bin Sa'ad Al-Kindi nama aslinya. Tapi kemudian orang ini sahabat radhiyallahu anhu, beliau ini berasal dari Yaman. Dari Yaman ada kasus, konon satu riwayat mengatakan karena kasus pembunuhan awalnya dulu melarikan diri ke Mekah. Lalu diangkat anaklah oleh Aswad bin Abdi Yagus. Jadi Aswad bin Abdi Yagus atau Al-Aswad bin Abdi Yagus diangkat anak. Nah, setelah diangkat anak, ya, otomatis dapat perlindungan, dapat suaka lah gitu ya. Sehingga dinisbatkanlah nama ayahnya kepada beliau. Jadi Miqdad bin Al-Aswad, padahal aslinya Miqdad bin Amr bin Sa'ad Al-Kindi. Nah, setelah melarikan diri ke Mekah, ya, ini belum Islam nih, ya, diangkat anak oleh Al-Aswad tadi bin Abdi Yagus, maka berubah tuh binnya. Jadi Miqdad bin Al-Aswad, dan ini dikenal sampai saat ini. Lalu setelah turun ayat kelima di surat Al-Ahzab, ud'uhum li'abaihim huwa aqsatu indallah, turun ayat ini, panggillah mereka dengan nama ayah-ayah mereka. Ya, jadi jangan nama ayah angkatnya, nama ayah-ayah mereka. Itu lebih adil di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dipanggillah kembali Miqdad bin Amr. Miqdad bin Amru atau Miqdad bin Amr. Tapi karena sudah kadung dikenal di antara lisan para sahabat, ya para ahli sejarah pun tidak sedikit tetap masih mengatakan Miqdad bin Al-Aswad. Ya, tapi kalau dalam sejarah ya nggak masalah, asal jangan panggilan kan gitu. Nah, nama asli ya, yang beliau harus tahu juga Miqdad bin Amr. Jadi kalau ada orang Miqdad bin Amr, enggak, Miqdad Aswad, Miqdad Amr, ribut juga. Padahal sejarahnya begitu. Jadi jangan diperebutkan Miqdad Aswad bukan Amr gitu. Asalnya memang nama aslinya Miqdad bin Amr bin Sa'ad Al-Kindi. Ya, tapi setelah beliau masuk Islam, kemudian turun ayat kelima surah Ahzab bahwa tidak boleh anak angkat dinisbatkan kepada ayah angkatnya, sebagaimana Rasulullah kan Zaid itu berkaitan dengan beliau kan. Ini jangan dipanggil bin Muhammad, angkat jadi ke ayahnya itu. Sehingga beliau pun dikembalikan kepada nama ayahnya. Nah, beliau sosok yang dijuluki kesatria berkuda pertama. Waktu terjadi pertempuran perang Badar, tanggal 17 Ramadan tahun kedua Hijriah, ini pertama kali pertempuran terjadi. Ya, setelah ayat Ramadan turun di bulan Sya'ban, kemudian masuk bulan Ramadan, puasa perdana, tanggal ke-17 Rasulullah bergerak ke Badar, tujuannya untuk mencegat siapa? Rombongan kafilah dagang ya dari penduduk Mekah, ya, musyrikin Mekah di bawah pimpinan para tokoh-tokoh orang-orang Mekah dari mana? Dari Syam yang kembali ke Mekah. Ternyata informasi keluarnya Nabi dari Madinah menuju Badar itu sudah tercium, sudah sampai kepada mereka. Akhirnya apa yang terjadi? Mereka mengambil jalur yang lain, meloloskan diri ke Mekah. Lalu memberi kabar, meminta bantuan kepada Abu Jahal agar dikirimkan pasukan. Maka Abu Jahal CS
bergerak dengan 1.000 personel lengkap senjata di tangan, baik kavaleri maupun artileri begitu. Pasukan berkudanya, pasukan pejalan kakinya semua lengkap. Ya dengan tameng, dengan pedang segala macam. Sementara Rasulullah 313 itu bergerak ada yang berjalan kaki, ada yang naik onta. Naik onta, satu onta 2 orang, ada 3 orang. Bergantian, kebayang nggak? Yang berkuda, riwayat yang masyhur 1 orang, walaupun versi yang lain ada dengan Zubair bin Awam. Ya. Nah bergerak ke sana, sampai di sana karena tanpa senjata yang lengkap, tujuannya bukan untuk berperang, hanya ingin menuntut, meminta kepada mereka harta benda kaum muhajirin, ya, yang hijrah ke Madinah, meninggalkan harta benda, meninggalkan keluarga, meninggalkan kampung halaman demi menjaga iman dan Islam mereka, ikut Nabi SAW. Nah hartanya diakuisisi, hartanya dirampas, dikuasai mereka. Maksudnya Rasulullah ingin menyampaikan mereka agar hartanya dikembalikan. Nah ternyata kisah berbeda, ya artinya kenyataan tidak sesuai dengan harapan gitu. Nah ini di sana sudah standby 1.000 personel siap tempur semua, makanya shock para sahabat, ya manusiawi, kaget, gimana ini, lari nggak mungkin lari, mereka berkuda, punya panah juga, kalau lari ya tinggal disikat dari belakang. Kebayang nggak dikejar kuda, tumbakin satu-satu, tembakin satu-satu pakai panah. Nah, maka nggak ada pilihan lain, sudah tabah sabar mengikuti komando dan Nabi SAW. Sampai doa Nabi yang sangat terkenal saat itu, yang sering kami silakan doa kepepet, ini bahasa saya, astagfirullah gitu ya. Karena dari kalimatnya apa? Sampai kalimatnya intuhlik. Jadi ada sebagian ulama itu membaca intuhlik, ada intahlik. Kalau intuhlik, sebagian ulama kenapa nggak baca intuhlik jadi intahlik? Karena ta'aduban, sebagai apa? Adab. Kalau intuhlik seolah kalau bahasanya jika engkau membinasakan, menghancurkan, itu bahasa letterlocknya. Pasukan kami yang sedikit ini, seolah Allah itu menghancurkan. Maka kalau dibaca intahlik, ya Allah, jika pasukan kami ini binasa, jika pasukan kami ini kalah, gitu. Jadi diinstruksikan kepada pasukan. Makanya ada 2 tuh, intuhlik, ya Allah, jika engkau kalahkan, jika engkau binasakan pasukan kami, lantuk bada abad, engkau tidak akan pernah disembah lagi di muka bumi ini. Sampai segitunya. Atau ya Allah, jika pasukan kami yang sedikit kalah dari mereka, engkau tidak akan disembah lagi di muka bumi. Masya Allah, bayangkan Allah respon, lihat firman, inni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Aku siap, aku bantu kalian dengan 1.000 malaikat. Nah, makanya begitu datang Jibril, sahabat kan nggak tahu, Rasulullah langsung menyampaikan kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Ketika pertempuran berkecamuk datang, absyir ya Abu Bakrin, bergembiralah kamu wahai Abu Bakar, atakum Jibril, atakum Nasrullah. Jadi atakan Nasrullah, kini telah datang pertolongan dari Allah kepada kalian. Hada Jibril, ini Jibril, berkuda juga Jibril. Kebayang nggak Jibril dengan pasukannya berkuda yang tidak nampak di bumi? Antum kebayang nggak? Sudah malaikat berkuda pula. Makanya semua sahabat lihat itu peristiwa perang Badar itu, kalau dihimpunkan hadis satu persatunya yang menceritakan tentang Badar, panjang itu kisahnya. Karena sampai sahabat mengatakan, kami tuh sampai terkaget-kaget, mau ditebas udah lepas duluan kepalanya. Loh, siapa yang lepasin itu? Kebayang nggak coba? Kalau kita bisa begitu kan ajib banget gitu ya. Begitu kok udah lepas kepalanya, tahu udah terpental sekian meter dan ada bekas cambuk pula gitu di tubuhnya, kayak gosong-gosong begitu. Nah, ini siapa itu kan? Nah baru setelah Rasul menjelaskan, Masya Allah, di situ berbahagia. Awalnya sahabat ya manusiawi, tapi kemudian Rasulullah memberikan semangat, ya kalau sampai doanya seperti itu, Allah turunkan pasukan, ya bismillah. Ya kan tidak bersenjata mereka. Sampai beberapa versi itu yang bawa pedang cuma 8 orang. Itu pun yang tajam cuma 2 satu versi. Karena memang bukan niat perang. Tapi keajaiban tuh, jika semuanya disandar kepada Allah, apa yang terjadi? Diturunkan junudullahi lam tarauha. Kalau dalam ayat yang lain, bala tentara Allah yang kalian tidak bisa melihat dengan kasat mata. Bayangkan, kalahlah mereka, kan unik. Gimana nggak keder mereka? Lawannya kaum muslimin nggak bawa senjata, tapi yang terbunuh 70 orang dari 1.000 pasukan personel yang lengkap senjata, terkapar, ada kepalanya buntung, ada poin, wah macam-macam sudah.
70. Yang tertangkap juga 70. Yang nangkep tidak bersenjata, yang ditangkap bersenjata. Ini kan luar biasa, Pak. Nah, termasuk paman Nabi Al-Abbas waktu itu ikut dari Mekah, tapi dijelaskan oleh ulama, beliau tidak mau tadinya, tapi dipaksa oleh pembesar-besar Mekah untuk ikut, akhirnya terpaksa ikut, makanya beliau tertawan. Tapi ini hikmah ilahiyah, seolah-olah Allah gerakkan dia supaya ikut, nanti tertangkap, nanti Islam di sana gitu. Dan terbukti begitu ditangkap, ini kisahnya juga panjang, sampai Rasulullah nggak bisa tidur semalaman, karena pamannya di borgol juga diikat dengan yang lain-lain, ya tawanan gimana sih. Nah sampai sahabat nanya, ya Rasulullah kenapa engkau tidak istirahat? Karena gelisah kelihatannya itu. Lihat dalam Rahmatul Alamin, tebal kitabnya, termasuk Syekh Mubarak Puri, Rahul Maktum yang biasa kita ini, itu banyak ngambil dari sana juga. Dari kitab Rahmatul, gurunya beliau, Al-Mansur Furi. Kalau Mubarak Puri itu karangan Al-Mansur Furi. Beliau ahli falak, Rahmatul Alamin itu. Nah di situ jelaskan sampai, waduh, nggak tergelisah. Ini tanya, kenapa ya Rasulullah engkau kok tidak istirahat? Bagaimana saya beristirahat, katanya. Sementara paman saya termasuk yang diikat di sana, artinya termasuk tawanan. Jadi saya, kalau bahasa kita apa? Ya saya merasakan apa yang beliau rasakan gitu. Jadi ya perasaan juga Nabi itu. Gimana sih orang tertawan gitu. Ada sahabat yang dengar gitu. Di belakang itu lagi kumpul, tahu-tahu menghilang satu ini. Nggak jelas ke mana. Tahu-tahu sudah lama Rasul katakan, ini kok aku tidak mendengar lagi rintihannya pamanku, katanya. Jadi ya yang lain nggak dengar, tapi Rasulullah ya mujizat ini kan. Mana? Kenapa? Ini pamanku nggak terdengar lagi rintihannya. Ada apa? Akhirnya ngomong, izin ya Rasulullah, tadi saya lepaskan. Bayangin coba. Jadi mungkin nekat nih sahabat, mau diapain terserah, pokoknya ini karena tahu kekasih Allah nih, junjungannya gelisah tidak bisa tidur karena pamannya tertangkap, akhirnya dia diam-diam ngelepasin gitu. Begitu dengar jawaban itu, mohon maaf ya Rasulullah, barusan saya lepaskan ikatannya. Oh kalau begitu lepaskan juga semua. Bayangkan, kalau begitu lepaskan. Ini keadilan Nabi. Kalau pamanku lepaskan, lepaskan juga yang lain. Maka lepasin. Nah disitulah Masya Allah, dari akhlak Nabi yang mulia ini, maka tidak sedikit berbondong-bondong kan banyak masuk Islam, termasuk beliau. Pamannya pada akhirnya bersyahadat, Masya Allah, masuk Islam, dan beliau punya anak yang sangat terkenal, Abdullah, kemudian Abdullah bin Abbas yang mendapat julukan terjemahan Al-Quran. Saat itu masih, ya Allah, masih kecil. Wong Nabi wafat aja baru usia 13 tahun kan, Sayyidina Abdullah bin Abbas itu. Berarti tahun kedua wafat Nabi kan 10 tahun 13, berarti baru berapa tahun? Kebayang nggak? Jadi 9 tahun dari perang Badar, usianya 13 tahun. Masya Allah. Jadi baru 3 tahunan kan gitu, saat perang Badar terjadi. Sayyidina Abdullah itu. Nah ini Masya Allah menjadi habrul ummah, turjuman Al-Quran, salah seorang rujukan ya, ahli tafsir, ahli Al-Quran, sampai sahabat senior pun kalau ada masalah Al-Quran nanya kepada beliau, karena beliau diketahui oleh Rasulullah pernah didoakan, ditepuk dadanya, Allahumma faqihu fiddin wa alimhu ta'wil. Ya Allah ajar, ya artinya alimkan orang ini, jadikan orang alim dalam agama, dan berikan pemahaman dalam agama, ya dalam penafsiran Al-Quran. Makanya beliau terkenal sebagai turjuman Al-Quran, sebagai penafsir Al-Quran radhiyallahu anhu. Masya Allah. Dan para sahabat yang pernah saya ditanya, siapa yang memberikan julukan radhiyallahu anhu para sahabat itu? Ya Allah dalam Al-Quran, Surat Taubah, as-sabiqunal awwalun minal muhajirin ansar, itu Allah langsung radhiyallahu anhum wa radu an. Jadi yang menggelari radhiyallahu anhum wa radu an itu ya Allah azza wa jalla. Tapi kemudian nanti apakah ada oknum di antara sahabat? Ya ada. Yang murtad ya banyak ya. Salah satunya Rajal bin Unfuwah itu. Jadi kan ketika Nabi Isra Mi'raj ya, yang di Mekah tuh ya, mendengar peristiwa Nabi menyampaikan, saya sudah kembali, ditanya oleh siapa, bin Adi itu, Mut'im bin Adi ya, Mut'im bin Adi mengatakan, Muhammad kata, masa nggak sampai semalaman kamu pergi ke sana, balik lagi ke sini. Nahnu nadribu badal ibil mus'idan syahrum wa syahra. Kami itu kalau berniaga ke sana, ke Syam ya, ke kawasan Palestina itu, ke kawasan Aqsa di sana, berangkat 1 bulan, kembali 1 bulan, PP 2 bulan. Lah sementara kamu mengklaim berangkat tadi malam, sudah kembali belum subuh.
Sungguh kamu pendosa Muhammad, aku tidak percaya denganmu. Nah dari situ ketika Nabi menyampaikan bahwa saya usria bi alailah gitu kan, semalam aku diperjalankan. Ini pertanyaan Abu Jahal nih agar diceritakan itu. Kemana? Ke Masjid Aqsa. Lalu kamu kembali pada malam ini? Iya. Wah itu pamimbain musabikin wabad ini yadu ala ra'si mutajibu. Ada yang bersorak, ada yang geleng-geleng kepala dan murtad sekaligus saat itu. Mendengar, karena mereka pakai akal bukan pakai iman. Wah, nggak mungkin nih. Wah, parah ini. Mungkin kalau sekarang nih sesat ini gimana? Ada pada murtad yang. Nah setelah di Madinah pun salah satunya siapa? Mikdad bin siapa? Rajal bin Unfuwah. Ya, setelah wafat Nabi dia murtad. Nah, itulah yang Abu Hurairah meriwayatkan karena beliau selagi kumpul-kumpul tiba-tiba Nabi mengatakan kepada beberapa sahabat yang kumpul itu, nggak semua sahabat, ada beberapa sahabat, tiba-tiba Nabi mengatakan di antara kalian ini nanti ada yang giginya sebesar gunung Uhud di akhirat nanti berada di neraka jahanam. Di antara kalian ini ada yang nanti di akhirat giginya berada di neraka jahanam sebesar gunung Uhud. Ada kalau giginya berada di neraka ya berarti orangnya gitu kan. Nah maka Sayyidah Abu Hurairah itu jadi rahasia semua yang nggak disebarkan tapi jadi rahasia masing-masing. Sampai Abu Hurairah galau terus setelah mendengar itu, jangan aku gitu. Ya Allah mudah-mudahan bukan aku. Jadi galau. Nah apalagi galaunya itu setelah satu persatu wafat gugur di medan tempur. Si Fulan yang ada dicatat oleh Abu Bakar Siddiq, oleh Abu Hurairah. Fulan-fulan satu persatu gugur sampai Rasulullah wafat itu tinggal berdua. Ini yang buat galau sebetulnya. Kalau yang masih banyak mudah-mudahan bukan aku gitu kan. Tapi setelah gugur di medan tempur dan beliau yakin itu syahid gitu. Lah tinggal berdua Rasulullah wafat itu nggak Abu Hurairah dengan Rajal bin Unfuwah yang saat itu ada. Nggak ada yang lain lagi. Gitu. Waduh, di situ kegalauan, kerisauan beliau itu. Nah, begitu mendengar Sayyidina Abu Bakar Siddiq diangkat jadi khalifah, terdengar di sana Musailim al-Kadzab, ya mengaku nabi, lalu diutuslah siapa ini? Singkatnya Rajal bin Unfuwah untuk menyadarkan karena sama-sama dari Najd, ya untuk menyadarkan itu. Begitu berangkat sampai di sana tersiar kabar, alih-alih menyadarkan, ya membimbing syahadat kembali, malah dia yang terjebak dengan harta tahta, diberikan pangkat yang sangat menggiurkan. Coba bayangkan, murtad dia, ikut ke barisannya Musailimah al-Kadzab. Makanya semua sahabat marah, geram itu, sampai saudaranya Umar bin Khattab, ya Zaid bin Khattab itu, kalau bahasa kita bersumpah, berkomitmen, aku yang akan bikin perhitungan dengan dia. Dan memang fakta, sesuai dengan rencana, duel dengan beliau dan mati di tangan beliau. Yang menjadikan sebab kematiannya. Disikat oleh saudara Umar bin Khattab. Karena saat itu dijelaskan dalam berbagai tarikh bahwa murtadnya Rajal bin Unfuwah jauh lebih berbahaya daripada Musailimah al-Kadzab itu sendiri. Karena setelah murtadnya dia, lebih banyak lagi yang murtad. Karena ini muridnya Rasulullah aja yang langsung ngaji para Rasulullah mengakui dia nabi gitu. Berarti benar ya pada murtad. Makanya ketika pertempuran tuh langsung duel dengan mati. Nah, jadi semua murka, semua geram kecuali satu yang tidak geram. Siapa? Abu Hurairah. Yang senang gitu. Di balik orang yang murka yang geram ada yang bahagia gitu. Ternyata bukan aku gitu. Ya Allah, alhamdulillah bukan aku gitu. Yang lain marah, beliau aja yang tahu rahasia. Ya Masya Allah. Mungkin senyum-senyum batin waktu itu. Saat orang murka-murka sama dia itu. Ya karena ini yang tahu rahasia. Hanya berapa orang, ternyata tinggal 2 orang, dia murtad ternyata. Rajal bin Unfuwah. Waliyadzubillah. Baik ikhwah yang Allah SWT. Nah intinya bahwa pertempuran tersebut dimenangkan oleh pasukan Rasulullah yang jumlah 313 karena dibantu oleh Allah, diturunkan dalam satu ayat 1000 malaikat, tapi versi yang lain nanti ada ribuan malaikat diturunkan dan malaikat Jibril dengan membawa kuda saat itu. Mungkin di pertemuan lain nanti kuda apa yang di ini semua nama-nama kuda Rasulullah itu satu versi punya 23 kuda. Nah, tapi yang terkenal ada 7 gitu ya. Nanti fadilah pada berkuda, nanti di sini pakarnya juga beliau, ya banyak pakar-pakar kuda nih. Saat beliau nih ahli dalam perkudaan, bisa ditanyakan. Demikian mudah-mudahan bermanfaat. Satu hal ikhwah,
tolong dijaga, karena yang maksud dalam ayat as-shaim wa shaimat, orang berpuasa baik laki maupun perempuan, dijanjikan Allah dalam surah Ahzab 35 itu apa, magfiratan wa ajrun azima, pengampunan atas dosa-dosanya dan pahala yang sangat besar. Pertanyaannya, apakah semua orang yang berpuasa? Nah, ini Al-Quran itu kalau belajar lebih ini lagi dalam Al-Itqan fi Ulumul Quran atau kitab yang lain dalam Al-Quran, Masya Allah, nanti ada yang sifatnya umum, apa namanya, tapi nanti ada taksisnya, sehingga disebutkan ma min amin illa wa yakhayyalu at-taksis. Tidak ada lafaz yang umum, melainkan pasti ada yang pengecualiannya. Nah, ini salah satunya di sini. Apakah semua orang berpuasa? Kalau begitu, asik dong. Ternyata tidak. Karena Nabi mengatakan siapa? Pertama, yang puasanya didasari keimanan, yang hanya mengharap pahala dari Allah. Kedua, tadi itu, bukan hanya puasa, haus dan lapar, tapi juga dari perbuatan sia-sia dan kata-kata yang menjurus kepada birahi. Nah, sampai disebutkan yang membatalkan pahala puasa ada 6, yang sering disampaikan itu al-ghibah, namimah ngadu domba, al-kadzib berdusta, al-yamin kadzib sumpah palsu, melihat sesuatu yang diharamkan atau yang dihalalkan tapi dengan syahwat. Terakhir, perkataan dusta dan kata-kata kotor dan perbuatan dosa itu. Nah, inilah yang harus kita perhatikan demi untuk mencapai puasa yang sesungguhnya. Karena hakikat puasa, ulama menjelaskan, Imam Ghazali yang lain-lain, untuk apa? Membersihkan jiwa, membersihkan hati, tazkiyatun nafs, mensucikan jiwa dengan cara mengendalikan hawa nafsu. Tujuannya supaya kita menjadi pribadi yang bertakwa kepada Allah SWT, bisa meningkatkan ketakwaan. Makanya masih ingat kan, puasa dibagi 3 tingkatan Imam Ghazali ya. Kita tingkatan yang mana? Tinggal kita i'lam anna sauma salasatu darajat, kata Imam Ghazali. Ketahuilah puasa 3 tingkatan. Shaumul awam, shaumul umum, puasa yang umum kebanyakan manusia. Itu puasanya apa? Kaful batni wal farji an qadai syahwat. Kalau puasa pada umumnya nih kebanyakan manusia dan puasa orang awam hanya sebatas, mohon maaf, menjaga perut dan yang di bawah perut, haus lapar dan seksual itu. Tapi ada tingkatan yang kedua. Nah, kita berusaha ke sini nih maksudnya. Apa itu? Saumul khusus, saumus solihin, orang soleh, yaitu kafus sam'i wal basari wal lisani wal yadi wal rijli wasail jawarih anil ma'asi wal atham, yaitu menjaga pandangan, pendengaran, perkataan, lisan maksudnya, menjaga tangan, kaki dan seluruh anggota tubuh dari perbuatan maksiat dan dosa. Nah, jadi bukan hanya itu ayatnya tadi. Nah, yang terakhir ini yang kita mungkin sulit makom kayak kita ya, karena ini makomnya anbiya, yaitu khusus, yaitu saumul qalbi, puasa hati. Dari apa? Anil himam ad-daniyah wal afkar as-sayyi'ah. Nih, dari keinginan-keinginan yang jelek ya, pikiran-pikiran kotor, piktor ini ya, kemudian yang ininya serba dunia gitu, pikiran-pikiran dunia, pikiran-pikiran jelek, dan wal kaf amma siwallah, dan puasa dari selain Allah. Makanya kata ulama, sekelas Nabi ini sedikit yang terbersit urusan dunia atau melenceng dari Allah, makanya tak sedetik pun berlalu dari Allah. Allah lagi, Allah terus, Allah selamanya. Sedikit lalai dari Allah, batal puasanya. Itu kelas-kelas Nabi. Lah kita lebih banyak ingat, banyak lupanya itu. Ya, semoga Allah mengampuni kita semuanya. Ya, paling tidak mudah-mudahan kita meningkat kepada makom yang kedua dengan izin Allah, bukan hanya menahan haus dan lapar serta mohon maaf dari hubungan seksual, tapi juga tadi matanya, pendengarannya semua terjaga dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian walaupun minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.